Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua IKANO, yang terhormat para narasumber, Prof. Dudu, dan yang lain-lain. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke screen. Baik, ini sebenarnya judul yang diminta pada saya. Sebenarnya ini sangat luas sekali dan banyak aspek ekonomi, tapi saya memfokuskannya pada aspek hukum. Optimalisasi investasi dan dan stimulus ekonomi dalam pembangunan infrastruktur ekonomi nasional di era new normal. Kalau kita lihat apa sebenarnya new normal era, tadi Prof. Dudu sudah menguraikan panjang lebar apa sebenarnya era new normal itu. Tapi pada intinya adalah new normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Dalam bahasa Indonesia disebut kenormalan baru. New normal aim to keep the economic running. Jadi di dalam era new normal ini tujuannya adalah tetap bahwa ekonomi ini akan terus berjalan. Nah, ada pendapat dari Ian David, new normal it's the business landscape has changed fundamentally. Tomorrow, environment will be different, but no less rich its possibilities for those who are prepared. Ini saya kira new normal ini seperti ini. Jadi dalam era new normal ini sangat erat kaitannya dengan optimalisasi investasi dan juga stimulus ekonomi, terutama di bidang pembangunan infrastruktur. Nah, kita akan lihat dan kaitkan bahwa dalam rangka new normal era atau kenormalan baru, era kenormalan baru, ini sangat erat kaitannya juga dengan pemulihan ekonomi nasional. Seperti tadi dipaparkan oleh narasumber pertama, Prof. Dudu, bahwa dikeluarkan Perpu, di mana Perpu ini adalah unprecedented condition, di mana harus dikeluarkan memang untuk menangani permasalahan setelah COVID-19.
Kemudian keluar peraturan pemerintah 2320 yang mengatur tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk menangani pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Kita lihat adapun tujuan dan prinsip pemulihan ekonomi nasional. Hal ini kenapa saya utarakan, karena ini sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan atau optimalisasi investasi dan stimulus ekonomi, terutama dalam pembangunan infrastruktur ekonomi nasional. Nah, ini tujuan pemulihan ekonomi nasional adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan dan dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Nah, adapun prinsip pemulihan ekonomi nasional, ada ajas keadilan sosial, kemudian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan accountable sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian ini sangat kaitannya dengan kebijakan dan pembangunan hukum. Nah, ini tidak menimbulkan moral hazard. Jadi pemulihan ekonomi nasional ini tidak menimbulkan moral hazard dan adanya pembagian biaya dan risiko antara pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Di dalam terdapat 8 strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Hal ini terdapat di dalam agenda Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ini ada akselerasi investasi, salah satunya pemulihan industri dan perdagangan, pendalaman sektor keuangan, pembangunan pariwisata, penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pengembangan infrastruktur, dan pembangunan SDM. Nah, dalam ke-8 strategi itu, di dalamnya terdapat akselerasi investasi dan pengembangan infrastruktur. Oleh karena itu, memang masalah pembangunan infrastruktur ini masalah yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja dalam pasca COVID-19. Yang mana sebelum COVID-19, Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur, tidak hanya di daerah Jawa, Bali, Sumatera, tapi dari Sabang sampai Merauke. Yang mana pada waktu terjadi COVID-19, hampir sebagian besar pembangunan infrastruktur ini tertunda. Nah, ini bagaimana dalam pasca COVID-19. Nah, mengapa pembangunan infrastruktur melalui penanaman modal penting bagi Indonesia? Infrastruktur merupakan faktor daya tarik investasi, di samping faktor-faktor lain, seperti stabilitas politik, keamanan, birokrasi perizinan yang efisien, dan jaminan serta perlindungan investasi yang memadai. Pembangunan infrastruktur sendiri merupakan sarana dan prasarana transportasi, energi, komunikasi, migas, dan lain-lain yang memerlukan biaya besar. Apalagi saat ini pada masa COVID-19 dan pasca COVID-19 atau dalam rangka new era normal, ini bahwa komunikasi atau infrastruktur di bidang teknologi itu sangat dibutuhkan sekali. Karena setiap lembaga, setiap orang itu menggunakan teknologi yang canggih. Oleh karena itu, infrastruktur di bidang telekomunikasi itu sangat penting sekali. Kemudian, anggaran negara melalui APBN yang terbatas tidak memungkinkan membiayai pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah mengundang partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan skema
public-private partnership atau kerjasama pemerintah badan usaha atau yang disebut dengan KPBU. Kemudian, mengapa pembangunan infrastruktur melalui penanaman modal penting bagi Indonesia? Ada gium yang selalu dilontarkan oleh semua negara yang bahwa infrastruktur is the bedrock of a nation competitiveness, prosperity, and even social well-being. Jadi infrastruktur ini sangat penting sekali. Nah, pembangunan infrastruktur dalam era new normal atau dalam era kenormalan baru, refocusing dan realokasi anggaran di kementerian dan lembaga berdampak terhadap pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan. Beberapa program strategis pembangunan infrastruktur berskala besar ditunda. Pembangunan infrastruktur dalam era new normal atau kenormalan baru harus dilanjutkan, terutama pembangunan infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian perubahan fundamental bisnis yang mungkin terjadi dalam hal mitigasi risiko maupun minat investasi pada investor di bidang pembangunan infrastruktur ini terjadi. Pemerintah harus konsisten menjaga iklim investasi dengan berbagai kebijakan dan insentif dan stimulus ekonomi bagi industri infrastruktur sehingga akan berdampak positif bagi investasi di sektor infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur yang merupakan proyek strategi nasional diharapkan dapat terus berjalan. Perlu adanya alternatif pembiayaan untuk menutup kekurangan dana dan melanjutkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur nasional. Oleh karena itu, mengoptimalkan skema pembiayaan KPBU atau melalui investasi itu sangat diperlukan. Dengan adanya KPBU atau investasi, diharapkan peran swasta lebih efisien dan efektif guna mengatasi permasalahan pembiayaan infrastruktur. Nah, peran swasta ini bisa penanaman modal swasta nasional, tapi bisa juga swasta asing. Skema KPBU dapat menjadi alternatif penyelamatan yang dapat dioptimalkan akibat adanya realokasi anggaran akibat dampak COVID-19. Nah, oleh karena itu, KPBU dapat menjadi akselerasi pembangunan pasca pandemi. Hal ini dikarenakan, pertama, KPBU dirasakan akan dapat membagi alokasi risiko secara proporsional antara pemerintah dengan badan usaha atas pembangunan infrastruktur, baik risiko ketika pembangunan dilaksanakan maupun risiko penggunaan infrastruktur oleh masyarakat selama masa kerjasama. Ketiga, alokasi anggaran pemerintah yang terbatas dapat lebih dioptimalkan karena adanya kontribusi finansial dari badan usaha sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Pembangunan infrastruktur akan membangkitkan ekonomi negara maupun wilayah, terlebih di saat kritis pasca pandemi COVID-19 atau dalam era new normal. Adapun aspek hukum optimalisasi investasi dan stimulus ekonomi dalam pembangunan infrastruktur pasca era new normal adalah bahwa kalau kita lihat dari tema webinar ini sendiri, yaitu kebijakan dan pembangunan hukum, kita harus apa sih sebenarnya pembangunan hukum? Pembangunan hukum merupakan tindakan atas kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dari arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih baik dan kondusif. Oleh karena itu,
Pembangunan hukum harus berintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan di bidang lain, serta memiliki proses yang berkelanjutan. Nah, adapun kebijakan dan insentif di bidang investasi harus dilaksanakan atau dibuat oleh pemerintah bagi proyek-proyek infrastruktur, terutama pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas. Memang sudah ada beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur. Tapi menurut saya itu tidak hanya cukup aturan itu saja, perlu aturan-aturan yang lainnya yang mendukung terlaksananya proyek-proyek infrastruktur. Terutama saat ini di mana pasca era new normal ini banyak hal-hal yang baru yang mungkin aturannya belum ada. Kemudian yang kedua, dari aspek hukum, yang paling penting dalam optimalisasi investasi yang berkaitan dan juga stimulus ekonomi dalam pembangunan infrastruktur adalah mengamandemen kontrak-kontrak bagi pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Contohnya misalnya, dulu kontrak-kontrak ditandatangani oleh para investor dan juga pemerintah. Di dalamnya tidak ada satupun mungkin yang memperhatikan perlunya kesehatan bagi para pekerja di bidang infrastruktur. Nah, saat ini mungkin perlindungan itu harus ada, sehingga ada beberapa kontrak mungkin yang sedang berlangsung yang harus diamandemen dengan adanya perubahan-perubahan pasca era new normal. Yang ketiga adalah dengan terjadinya musibah atau dampak COVID-19 dan juga memasuki pasca era new normal. Pasti ada kontrak-kontrak yang paling tidak ada permasalahan di dalam pelaksanaan kontrak-kontrak. Oleh karena itu harus diantisipasi timbulnya sengketa bisnis dalam bidang infrastruktur. Inilah saya kira peran dari notaris ya, peran dari para notaris, para lawyer yang mungkin nanti akan mengamandemen maupun akan terlibat dalam penyelesaian sengketa-sengketa di bidang infrastruktur, baik itu yang berkaitan dengan investasi dalam negeri maupun yang berkaitan dengan investasi asing. Saya kira paparan dari saya cukup sekian, tapi nanti mungkin dari tanya jawab dan juga diskusi akan lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.